Sudah. Oh, kitab Perjanjian Lama ada berapa kitab? Kitab Perjanjian Lama ada 37 kitab. 37. Perjanjian Baru? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu lupa ya, nggak apa-apa lah ya. Ini cuman ini aja ya, nggak apa-apa. Kita nggak memaksa kamu harus tahu, karena kamu kan sering tadi ya, nggak apa-apa. Jadi di sini Alon, kami cuma minta kejujuran. Jadi kamu mau menuhankan siapa itu nggak ada masalah, no problem. Sama Pak Pius tadi, beliau orang jujur, ya kan? Walaupun jarang membaca Bible, dia jujur tadi ya, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan Alon ya. Butuh kejujuran Alon ya, kalau berhadapan dengan Uniripa sebagai Ustazah Tritung ya malam ini. Silakan. Silakan, ada yang mau lanjutkan? Iya, menurut data yang sudah diberikan, Ya. di Alkitab sebenarnya nama Tuhan itu Yahweh. Dan memang Yahweh itu tidak gini ya. Bahasa Ibrani itu pertama tidak ada huruf A, I, U, E, O. Itu tidak ada. Makanya ditambahkan dengan nikut namanya. Sama seperti bahasa Arab nggak ada A, I, U, E, U. Cuma ditambahkan dengan harokat. Nah, tidak ada satupun orang Yahudi yang memanggil Tuhan itu dengan kata Yahweh. Bukakan yang tadi. Kenapa? Karena memang orang Yahudi tidak mau menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, tapi memang orang Yahudi mengakui 4 huruf suci itu adalah penjewantahan dari untuk Tuhan. Yaitu apa? Bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He. Tapi itu bukan nama, bukan namanya Yod He Vav He, itu bukan begitu cara lafaznya. Bagaimana lafaznya? Bukakan data ya tadi. Bukakan data yang tadi, Bang. Oke, sabar ya, Bang. Sekejap saya nasin screenshot. Bukan scrollsen, Bang, screenshot. Iya. Ya. Ya. Bukan wayahe, Bang, bukan Yahweh ya, bukan wayahe. Sekejap. Saya screenshot. Ya, screenshot dulu, Bang. Buka. Nanti saya boleh carikan. Boleh. Ini aja Bang judulnya, Bang. Ini, Bang. Abang scrollsen aja nih, scrollsen aja ini nih. Sarapan pagi .org Yahweh. Oke. Scrollsen tuh, Bang, scrollsen. Oke, sekejap. Bisa skip. Udah? Oke, thank you. Mantap. Wayahe. Oke. Ya, Bang Pius kan jadi narasumber. Abang kalau ditanya-tanya, kalau ada orang Kristen yang salah-salah, Abang luruskan ya. Kalau ada yang bilang Bapak bukan anak, nanti Abang tampol aja. Ya, mereka itu pengkhianat itu. Ya, Abang harus konsisten nih. Kalau memang Abang percaya bahwa Bapak adalah anak Bapak, tolong ajarkan itu orang-orang yang salah kaprah selama ini. Tampol aja. Si Alon nih kamu, Alon, Bapak anak bukan? mana? Bapak itu anak bukan? Bukan. Bapak itu anak. Sama. Bukan. Bang Pius diam dulu. Saya ke Alon. Alon, Bapak Yesus itu Bapak bukan? Yesus bukan Bapak. Bang Pius luruskan. Oke, saya luruskan ya, sedikit luruskan. Jadi Bukan Alon yang luruskan, Bang Pius. Dia profesor of doctor di sini. Dia orang pintar ini, ya. Oke, Tadi banyak orang Kristen yang bilang, biar Alon yang dulu. Oh yaudah. Silakan. Mana yang lurus, mana yang bengkok ini ya? Silakan. oke, di dalam kekristenan kita mengenal Allah dengan sebutan Bapa, Firman sebagai anak, dan Roh sebagai Roh Kudus. Jadi untuk kita mengenal Allah adalah terang, makanya di dalam terang itu ada firman Allah. Tunggu. Anak adalah terang. Tidak, salah. Anda jangan bulak-balik kata gitu. Jadi Bapa sebagai Allah, ya. Lalu di dalam Bapaknya itu ada firman. Tuh ada perkataan Allah gitu. Kamu tidak mengerti ya, Uniripa? Masalahnya gini. Mungkin Bang Palopo biasanya gampang paham kalau bahasa kawan-kawan. Ya, oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Bang Palopo bantu dulu Bang. Iya, jadi saya jelaskan gini, saya netral ya. Jelaskan ya. Allah Ya, sabar. itu mempunyai
Sabar Saya dulu, jelas, Alon, sabar. saya Iya, jelaskan sabar dulu, dulu. saya jelaskan dulu. Iya, sabar, Aduh, sabar ini dulu, gimana? sabar. Dulu, Saya sabar. netral di sini, saya netral. Tolong Sabar dulu, Uniripa sebagai yang sabar. sabar dulu. Saya mau tegur ini Uniripa loh, nggak boleh. Iya, Uniripa, masalahnya kan saya masih menjelaskan. Tuh, Anda iya, bisa sabar dulu, sabar. Saya mau menegur Uniripa sebagai narasumber. Jangan dibola-balik Uniripa ya. Jangan ini dulu. Ini teguran Maksudnya kan ya buat Uniripa ya. Saya lagi jelaskan. Nanti kalau Anda punya bagian ya silakan begitu. Oh iya, saya moderator loh di sini. Saya ngatur. Maksudnya supaya kita kan teratur. saling menghargai. Saya masih menjelaskan begitu. Maksudnya begini Alon, Loh, supaya diskusi ini masalahnya lancar. kan menjelaskan. Oh iya. Udah sakarepmu. Silakan dijelaskan. Silakan. Oke. Gini ya, teman-teman di TikTok ya. Jangan salah paham. Maksudnya Allah di dalam kekristenan itu sebagai kita nyebutnya sebagai Bapa karena dia tidak kelihatan. Lalu firman-Nya yang itu kata-kata Allah yang keluar dari Allah. Ya, tidak bisa manusia punya logika tidak bisa sampai kepada Allah itu sendiri. Karena kalau Allah kalau manusia itu mempunyai logika sampai kepada Allah, makanya saya rasa agama itu tidak sempurna. Ya, begini ya, kita tahu Allah itu sebagai Bapa, ya. Perkataannya itu sebagai anak yang dikandung oleh Maria dan Roh Kudus itu Roh Allah. Seperti itu. Ya. Jadi Allah yang tadi dikatakan Allah Bapa, Allah kemudian ada apa? Bapaknya bersatu dengan Bapa disebut sebagai anak disebut, itu salah ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa Allah itu mempunyai firman, Allah itu mempunyai roh, seperti itu ya. Sabar Alon, kamu paham nggak apa yang kamu mau ngomong tadi? Paham. Uni paham nggak? Berhubung karena kemampuan saya terkuras karena energi yang sudah saya buang berkali-kali ya, jadi saya kayaknya nggak ngerti. Mungkin Bang Palopo bisa. Iya. Jadi begini Alon, kamu bilang tadi bapak bukan anak, betul? Ya, benar. Anak bukan bapak, betul? Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Ya jelas. Iya, anak bukan bapak, bapak bukan anak. Nah, bapak ini siapa? Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Bukan Tuhan. Tuhan juga. Tuhan juga. Oke, ini pelan-pelan ya kita urut. Baik. Bang Palopo makan dulu ya, lapar nih. Siap Uni, siap. Ya, aku jadi kamu moderator ya. Siap Uni, siap. Makan bismillah. Oke, menurut Alon, Bapak ini Tuhan, betul? Betul, Bapak itu Tuhan. Oke. Anak ini Tuhan bukan? Anak itu Tuhan, sebab dia berfirman. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, firman itu kan Tuhan, betul? Iya, firman Tuhan. Oke, Roh Kudus ini Tuhan bukan? Kenapa? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Siapa yang satu itu? Satu tuh. Siapa itu? Dia mempunyai 3 pribadi. Enggak, tunggu dulu. Bapak Tuhan, Putra Tuhan, iya, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Siapa yang satu itu? Iya. Ya, siapa itu? Satu. Maksudnya gini. Iya, yang satu di dalam siapa? Allah itu. Iya, masalahnya gini, saya mau jelaskan di dalam coba Allah jelaskan. Ya, di dalam Allah itu ada firman, ada rohnya. Jadi satu saja pribadinya itu saja. Ada 3. Oh. Jadi waktu Tuhan itu turun ke dunia, tiga-tiganya ada di dunia? Tidak. Katanya satu. Ya satu tuh. Yang mana?
firmannya itu yang turun ke dalam dunia, artinya Turun firman ke dalam dunia. Iya. Firmannya Kan beda- yang ya. beda konsep sama Islam kan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti firmannya turun ke dalam dunia, yaitu Iya, Yesus. sebab Yesus itu dianggap suci oleh kedua agama ini, Islam Iya, dan Kristen. nantilah itu sucinya. Iya. Semua nabi suci, anak bayi juga suci. Tidak, saya tidak, Muhammad itu tidak suci karena memang Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Iya, enggak memang apa-apa. begitu. Iya, cuma Yesus saja yang suci, enggak apa-apa Iya, ya. itu. Berarti Yesus itu anak bayi juga enggak suci, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Iya, Jadi anak-anak yang masih maksudnya bayi, gini. ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maksudnya segini, semua ciptaan yang dari bawah, misalnya dari kandungan ibunya, ya maksudnya dia lahir dari ayah dan ibu itu kan tidak terkontaminasi, di mana Adam dan Hawa kan sudah jatuh ke dalam dosa seperti itu. Jadi Oh, berarti Maria juga tidak suci. Maria itu dianggap suci karena Gimana? iya, Maria itu dianggap suci loh. Loh, Dia kan Maria terlahir dari campur bapaknya dan mamanya. dia kan suci, dianggap suci. Dan Islam pun menganggap Maria juga suci. Oh, berarti ada dua manusia yang suci, Yesus sama mamanya. Ya, Yesus sama mamanya itu suci. Nah, tadi kamu bilang Yesus aja yang suci. Tanpa kesucian, Maria tidak bisa mengandung Yesus kan? Oh, tanpa kesucian Maria tidak bisa mengandung Yesus. Ya. Oke, baik. Ya udah. Betul, kan? Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang begini. Tadi Firman kan sudah menjadi Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus ini Tuhan, betul? Yesus itu Tuhan, betul. Nah, Tuhan, dia ada di bumi, betul? Betul. Nah, yang di sorga siapa? Yang di sorga itu kan Allah Bapa. Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? Firmannya diutus toh? Firmannya diutus Iya, ke dunia. Firman kan Tuhan Iya, di betul. bawah. Iya, firmannya di bawah, tapi Iya, Firmannya Tapi itu kan Tuhan. Betul? firmannya Tuhan. Tuhan yang Tuhan. menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, berarti ada di bumi, betul? Iya, firmannya ada di bumi, Bapaknya iya. ada di sorga, betul. Jadi jangan ke firman-firman, karena firman ini sudah menjadi manusia, dan manusia itu adalah Tuhan, betul? Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia, dan manusia ini adalah Tuhan, betul? Benar. Benar. Oke. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di sorga, betul? Betul. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu, ya. Oke, ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di sorga. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana Tuhan? Tuhan di bumi atau Tuhan di sorga? Oke, saya jelaskan ya. Kalian tidak paham ya. Jadi kita ini mempunyai sebenarnya orang Kristen itu menyembah satu Tuhan saja. Iya, jangan dulu. Jadi gini, Allah. Dengar dulu. Kamu dengar dulu. Saya ikuti pembicaraan kamu. Lalu ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi, kan begitu? Benar. Ya benar. Itu benar. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yang Tuhan di bumi apa yang Tuhan di sorga? Firmannya itu diutus ke bumi. Nggak nanya firman, Alon. Benar, maksudnya kan. Iya, saya kan ada 3 pribadi, firmannya dan rohnya. Jadi yang diutus ke bumi itu firmannya, yaitu ini, begitu. Yesus ini kan Tuhan, betul? Ya, Yesus itu Tuhan. Baik. Saya ikuti aja. Berarti Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Benar. Terus yang Tuhan di sorga siapa? Allah Bapa tuh. Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Saya ikut aja, saya ikut satu. Yang mana ke Tuhan? Yang di bumi atau yang di sorga? Di bumi dan di sorga. Maksudnya firmannya itu turun ke bumi. Nggak nanya firman lagi, Alon.
saya ikutin kamu. Yesus itu kan firman, firman Yesus yang itu menjadi firman. manusia. Ya, firman yang menjadi Manusia manusia. adalah Tuhan, betul? Betul, Jadi firman. Yesus ini Tuhan yang ada di bumi, betul? Betul. Betul. Oke, kita kunci. Yesus ada ya, Tuhan yang ada di bumi. Nah, siapakah Tuhan yang ada di sorga? Allah Bapa. Allah Bapa, ya kan? Jadi yang mana yang kamu sembah? Yang di sorga atau yang di bumi? Saya menyembah Allah, maksudnya Allah di dalam firman-Nya yang Nggak telah nanya firman, Alon, saya ikuti kamu. Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di sorga atau Tuhan yang ada di bumi atau dua-duanya? Gitu loh, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di sorga seperti itu. Berarti dua Tuhanmu. Tidak satu saja. Kan ada di bumi ada di sorga. Gimana? Gini ya, gini ya. Secara logika Anda tidak percaya, tapi Ini secara apa-apa. iman, Ini secara logika. secara iman itu kan memang Iya. benar bahwa Yesus diutus ke, maksudnya firman-Nya diutus ke dunia menjadi manusia. Jadi secara iman kita mengatakan bahwa Yesus itu apa? Tuhan yang menjadi manusia, artinya firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Seperti itu. Ya salam. Jadi Iya. maksudnya begini, tidak bisa dijelaskan dengan logika tetapi memakai iman seperti itu. Kamu sudah menjelaskan ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi. Kamu sudah menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya. Firman-Nya menjadi manusia tuh. Iya, saya nggak permasalahkan itu. Kamu bilang tidak bisa dilogikakan, tapi kamu sudah bisa tahu ada dua Tuhan, ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang saya nanya, yang mana yang kamu sembah, yang di bumi atau yang di sorga atau dua-duanya? Itu aja, silakan. Saya menyembah yang ada di bumi dan di surga. Artinya Nah, setelah berarti ada dua. tidak satu. Kan ada di bumi dan di sorga, gimana sih? Coba kau mainkan akal sehatmu deh. Ya, ini kita bermain akal sehat. Ada di sorga, ada di bumi. Nah, yang di sorga Tuhan, yaitu Allah Bapa. Yang di bumi adalah Tuhan karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Ya, Benar. berarti anak Maria yang namanya Yesus ini juga Tuhan, betul? Iya tuh benar. Nah, Ya, Tuhan. Tuhan yang ada di bumi, betul? Betul. Ah, dan Tuhan yang ada di sorga, itu Allah Bapa, betul? Betul Allah Bapa. Nah, saya ulang lagi, kamu jujur, sejujur-jujurnya deh. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Satu, yang mana? Yang di sorga atau yang di bumi? Secara logika Tidak tanya logika, Alon. Saya nanya ikutin kamu. Kamu bilang ada di bumi, ada di sorga. Iya, Yang mana yang kamu sembah? Yang ada di bumi atau yang ada di sorga? Atau dua-duanya? Silahkan. kedua-duanya, maksudnya gini. Oke, berarti dua Tuhanmu. Satu. Ih, Kamu maksudnya tidak bisa. ya salam, ya salam. Kenapa? Coba. Ada di bumi, ada di sorga. Itu berbeda atau tidak? Kalau secara logika berbeda. Berbeda. Ya. Kalau secara fisik akal itu berbeda. sehat Ya, berbeda, ya kan? Kalau akal akal sehat. sehat ada Kalau dua. beriman, Tapi kalau secara tidak akal sehat ada berapa? bukan tidak akal sehat ya, beriman. Oh, beriman. Baik. Kalau secara iman, Masa orang beragama tidak beriman bagaimana? iya nggak apa-apa. Sorry. Salah, ya. Baik. Jadi Tuhanmu satu ya, Satu, yaitu Allah. Allah, bukan Yesus ya? Yesus sebagai firman Allah. Ya, berarti Yesus sebagai firman, bukan Yesus sebagai Allah, betul? Yesus sebagai firman Allah, dia adalah Allah juga. Oh, berarti Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, betul?
Yesus adalah Allah. Tidak. Yesus adalah firman. Macam mana lah kau ini, Alon? Coba kau pakai akal sehatmu dulu. Oke, Yesus saya itu pakai Allah akal bukan? sehat ya. Oke, Saya pakai pakai akal akal sehat. Akal Oke, gini. sehat. Nah, Yesus Oke, Allah Allah. bukan? Yesus Allah, firman Allah. Ya, firman Allah. Firman Allah Ya, adalah Allah, betul? Ya, firman Allah adalah Berarti Allah. Yesus adalah Allah, betul? Ya, Yesus adalah Allah. Oke. Bapa Firman adalah Allah, Allah firman bukan? Iya, Yesus Allah bukan? Bapa Allah bukan? Yesus Allah, Bapa Allah. Ah, ada berapa Allah? Satu. Eh, Iya. Maksudnya dalam pribadi Allah itu kan ada firman Allah, ada Allah dan Allah. Memang betul. Pribadi Allah tuh. Tidak bisa. Allah, kamu Alon, kamu ini melawan akal sehat deh. Jadi hatimu dengan ini pikiranmu ya, dengan mulutmu ini sudah nggak sinkron. Jadi kamu melawan itu. Saya ini ahli loh. Saya ahli. Saya ahli dalam membaca pikiran orang. Kamu berbicara ini, adindaku, mulut dan pikiranmu itu sudah tidak sinkron. Karena di satu sisi kamu mempertahankan keimananmu dengan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Ah, di sini makanya kamu belepotan ya. Nah, coba bicara jujur. Ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua atau tiga? Satu. Nah, siapa itu? Yakni Allah, firman dan rohnya. Itu tiga. Ya, salam. Oke, standby dulu nggak apa-apa. Ya, kalau kau bilang satu, sewaktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Ini suara siapa? Suara Allah Bapa. Suara Allah Bapa. Terus ada burung merpati. Ini siapa? Roh Allah. Roh Allah. Ada Yesus yang ada di Firman Allah. Firman Allah yang lagi dibaptis di Sungai Yordan, betul? Iya, betul. Ini terpisah atau tidak? Terpisah karena pribadi Allah tuh. Dia pribadi Allah. Berarti terpisah. Nah, kalau dia sudah terpisah, ada berapa Tuhanmu? Satu. Kan dia tuh udah terpisah. Pribadi Allah tuh, pribadi. Ini pribadi Allah kan misteri Allah. Jadi tidak bisa, maksudnya kalau tidak gitu, logika manusia itu tidak sampai saya kepada kasih kamu Allah. gambar aja deh supaya kamu paham dah. Ya kan, memang kalau nggak pakai gambar memang agak susah kita menjelaskan ya. Sabar dulu ya, ini edukasi ya teman-teman ya. Tunggu ya. Tunggu. Mana ini? Aduh. Tunggu ya. Ini. Ada bebek besar di atas, ada bebek kecil di kiri, ada bebek kecil di kanan. Ada berapa bebek? Ada tiga. Secara makhluk hidup itu tiga. Makhluk hidup itu tiga. Oke. Ada tiga atau ada satu? Tiga bebek kan? Kan sama-sama bebek semua. Iya, namanya sama tapi bedanya ya maksudnya dia kan namanya satu tapi ada tiga tiga bebek di situ. Ada tiga bebek. Betul? Ya. Ada tiga bebek? Ada. Oke, sekarang kita tarik. Bapa itu Tuhan bukan? Bapak itu Tuhan. Tuhan. Anak ini Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Gini. Ya, kamu tidak percaya karena kamu tidak mengimani kan? Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Yang di atas ini bebek bukan? Iya, bebek. Bebek. Yang di bawah sebelah kiri bebek atau bukan? Bebek. Bebek. Yang sebelah kanan ini yang kecil bebek atau bukan? Bebek. Nah, ada berapa bebek? Di situ ada tiga. Itu kan Satu.
Gimana sih? Paham? Ah, inilah Alon ya. Ya. Enggak, kamu jujur. Jadi inilah konsep Tritunggal, Adinda. Saya tidak usah bawa kamu ke perisai Tritunggal ya, nggak usah. Saya mau beranalogi yang sederhana gitu kan. Ini baru gambar bebek. Ada lagi supaya gampang ya. Jadi memberi pemahaman teman-teman Kristen itu sangat mudah ya. Contoh ini, sabar ya. Kita edukasi ya. Nah ini ada berapa donat? Yang hijau donat, yang coklat donat, yang pink donat. Ada berapa donat? Silakan Alon. Kalau Anda mengukur apa? Kalau Anda mengukur Tuhan dengan 3 seperti ini, Anda tidak akan memahami. Enggak, saya ini Adindaku Ya, betul. supaya Gini, kita mengerti cepat kalau Anda gitu loh. mengukur Tuhan dengan sebuah ciptaan, Anda tidak akan memahami Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya coba membuka cakrawala berpikir. Jadi Iya, kalau macam cakrawala berpikir, ya Tuhan itu kan dia itu tidak terbatas, kan? Betul. tidak bisa. Kalian ini Dia tidak sudah terbatas. membatasi Tuhan. Kalian Dan ini manusia sudah tidak bisa sabar dulu membatasi Alon, sabar. Itu salah pemahamanmu. Justru dengan kamu menjadikan Tuhan menjadi manusia, berarti kamu sudah membatasi Tuhan. Nah, Tidak, saya tidak sementara membatasi Tuhan itu tidak terbatas. saya tidak Dengarkan membatasi dulu, Tuhan. dengarkan dulu. Saya Dengarkan dulu. saya tidak pernah membatasi Tuhan karena Tuhan Oke. itu Maha Kuasa. Oke, Maha ketika kamu, segalanya. ya, oke, saya ikuti. Kamu tidak membatasi Tuhan. Saya tidak membatasi Tuhan. Oke. Kalau dia mau jadi manusia, silakan dong. Dia bisa jadi Oke. manusia. Ketika dia sudah menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ya, dia terbatas. Ah, berarti kamu yang menjadikan Tuhan itu terbatas. Nah, sementara Tuhan itu tidak boleh terbatas. Ketika dia menjadi manusia, karena gini, dengarkan dulu, dengarkan. Inilah kau tidak pintar. Karena Kalau dengar dulu. Kalau macam dia kan datang sebagai pribadi yang kalau dia datang sebagai pribadi yang luar biasa, maka bumi ini hancur. iya iyalah, ngapain lagi dia turun menjadi kalau dia- manusia? Udah gini. tahu aneh-aneh kau aja kau. Iya, kalau dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa, maka bumi ini hancur. Kalau dia datang sebagai manusia yang lemah, karena di dalam kitab Anda dan kitab saya itu berbeda, karena menurut pemahaman menurut pemahaman Al-Quran itu berbeda sekali dengan pemahaman Alkitab. Jadi kalau macam kenapa Yesus harus datang ke dunia, ya karena dia harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Haknya. Artinya dia Macam mana lah kau itu bisa mengukur Tuhan begitu? Emangnya lu siapa? Tuhan itu tidak bisa dibatasi, Alon. Kau bilang Iya, dia Tuhan mau itu datang tidak- kembali mengambil. Ini. Dari mana kau tahu itu? Dari mana? Emang kau pernah ngomong sama Tuhan? Aneh-aneh Ini aja dia- kau ini. Dengarkan kau mute. Saya jadi kau tentang Tuhan. maksudnya dia tidak dibatasi. Kalau dia mau menjadi manusia, Dengarkan silakan. dulu. Assalamualaikum Bang Ria. Dengarkan, kau mute. Tuhan itu sedetik pun tidak boleh terbatas. Sedetik pun, karena Tuhan itu tidak terbatas, ya. Memang Tuhan itu tidak terbatas. Oke, sepakat. Ketika Sepakat, ada, saya sepakat. sabar dulu. Ketika ada yang terbatas, apakah bisa dikatakan Tuhan? Kalau Yesus, saya percaya dia Tuhan. Enggak, saya nggak nanya Yesus.
ketika ada benda, makhluk atau apapun itu yang terbatas, apakah masih bisa dikatakan Tuhan? Maksudnya kalau ciptaan saya tidak ini. Maksudnya kalau maksudnya disematkan kepada ciptaan untuk maksudnya gini, kepada orang biasa saya tidak ini. Tapi kalau kepada Yesus, Baik. Waktu Yesus jadi bayi, apakah dia terbatas? dia tidak terbatas. Iya, Sam. Karena dia firman Allah. Apa yang dia bisa Dia lakukan firman Allah. waktu firman melulu kau ini? Dia Kita tidak bicara Allah firman. menjadi manusia. Benar kan? Turun metodenya 2 level dulu lah. Aduh, iya makanya saya kasih donat tadi Bang Jer. Ada 3 donat. Warna hijau hakikatnya donat. Warna coklat hakikatnya donat. Warna pink hakikatnya donat. Ada berapa ke donat? Masa dia bilang 3? Bapa hakikatnya Allah. Yesus hakikatnya Allah. Roh Kudus hakikatnya Allah. Dia bilang 1. Macam mana ini? Oh, ini Tritung, ini Tritung ceritanya. Tritung. Tritung. Oh, Alon. Betul, betul, Alon. Betul. Apa sih? 1 donat. Apa sih menurut Alon Tritunggal itu? Coba deh definisi Tritunggal itu apa sih, konsep Tritunggal itu menurut Alon? Kalau konsep Tritunggal itu 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Ya, gini. Allah itu firman. Allah itu Allah, firman dan roh. Oke, berarti salah nggak kalau saya bilang begini? Tritunggal atau Trinitas atau akarnya trias persona una substantia diskresi non separati distingsi non divisi, yang artinya 3 pribadi berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dalam satu hakikat, betul? Betul. Oke. Baik, berarti berbeda ya 3-tiganya. Ya, 3-tiganya betul. Berbeda. Tidak dapat disatukan tetapi satu hakikatnya, betul? Bapak bukan roh, roh bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak, betul ya? Betul. Oh, berarti tidak boleh ya. Tetapi satu hakikatnya. Aku mau tanya sama kamu, kalau kita sudah sepakat bahwasanya 3 pribadi yang berbeda kan? Nah, saya mau tanya, pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati di tiang salib, itu pribadi yang mana? Pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus? Oke, itu yang tersalib itu pribadi Putra ya. Oke, baik. Oke, baik. Pinter. Berarti pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi 1, yaitu Putra doang ya. Putra ya. Sisa berapa pribadi? Allah Bapa dan Allah Roh. Oke. Saya tanya sama Anda, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal? Pernahkah Tritunggal tidak menjadi Tritunggal selama 3 hari? Dia tidak menjadi Tritunggal. Iya. Tritunggal kan 3 pribadi, 1 hakikat. Iya, maksudnya gini. Pada saat peristiwa penyaliban yang tersalibkan, ya, ada pribadi yang mana Anda bilang yang tersalibkan dan mati 3 hari adalah pribadi Putra. Sisa berapa? Kau katakan sisa 2 pribadi. Nah, saya tanya, pernahkah Tritunggal menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari? Dia tetap menjadi Tritunggal. Nah, ya sudah, makasih. Thank you. Iya. Gian Bang Jar. Iqra 1 ini. Oke, lanjut nih. Aduh, kan ada Bang Jeru. Udah ini Iya. makanan Bang Jeru sudah. Kalau saya jujur saya udah angkat tangan ini, angkat bendera merah saya. Iya, Kalau makanya. kita diskusi ini, Iya. kita diskusi kan. Nggak apa-apa. Uni Baik, kalah baik. Uni jujur Uni akui Uni kalah kalau lawan Alun sama Pius. Iya, jadi begini Uni. Tadi dia mengatakan, Ini lebih menang kok. iya, tadi dia mengatakan tidak bisa dipisahkan. Pas disalib terpisah barang itu.
hanya putra yang disalib. Ini gimana ini? Kamu katakan Alon tidak bisa dipisahkan, mereka adalah satu. Tetapi pas waktu penyaliban, putra doang yang disalib, Bapak tidak. Ini gimana ini kamu ini? Enggak, tiga pribadi berbeda. Tiga pribadi berbeda, aduh. Iya. Tetapi disatukan dalam satu hakikat. Nah, Ya itu dari seperti itu. tiga pribadi yang berbeda pada saat peristiwa penyaliban dan yang tersalibkan selama 3 hari itu, yang mati selama 3 hari, tersalibkan itu siapa? Alon bilang putra. Jujur itu, selalu kita respect, kita hargai. Sisa berapa? 2. Nah, pernahkah Tritunggal, 3 pribadi satu hakikat ini menjadi tidak Tritunggal selama Itu 3 hari? ada kata tidak Tritunggal, tidak seperti itu. Jadi Tritunggal itu tetap dia Oke, Tritunggal. selama 3 hari ada sisa berapa pribadi? Selama 3 hari 3 pribadi. Kan udah mati satu. Kan satu pribadi kan Elon bilang udah satu. Kan firman Tuhan itu dia tidak mati. Iya tuh maksudnya Alon pelan-pelan ya, Alon pelan-pelan sesuai dengan nama Alon sing kelakon. Jadi tadi kan Alon udah bilang 3 pribadi satu hakikat, ya kan. Saya tambahkan lagi, saya tambahkan ilmumu, ya kan. Akarnya itu adalah trias persona una substantia diskresi non separati, distingsi non divisi. Artinya 3 pribadi berbeda. Oke, Bapak bukan Roh Kudus bukan Putra bukan Bapak. Tetapi mereka satu hakikat, betul? betul mereka satu. Pada saat peristiwa penyaliban, yang tersalibkan dan mati selama 3 hari, pribadi yang mana? Putra kah? Bapak kah? Roh Kudus? Putra, baik. Berarti kita kunci ya. Alon mengatakan 3 pribadi yang tersalibkan dan mati selama 3 hari adalah pribadi putra, betul? Sisa berapa pribadi? Tinggal berapa pribadi? 2 pribadi. Sisa berapa pribadi? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Bisa. Sisa 2 pribadi. Nah, berarti selama 3 hari ada pribadi yang mati selama 3 hari karena tersalibkan, yaitu pribadi putra. Nah, selama berjalan 3 hari ini hanya 2 pribadi, berarti Tritunggal pernah menjadi tidak Tritunggal selama 3 hari ya, Alon? Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tetap Tritunggal. Iya, tidak Dia Tritunggal, tetap betul. Tritunggal karena pribadi Allah itu tidak mati. Seperti itu. Oke, pribadi Allah tidak mati, pribadi Roh Kudus tidak mati. Yang mati selama 3 hari pribadi apa? Yang mati itu kan tubuh manusianya, bukan Pribadi yang mana? firman Allah itu tidak mati, tapi putranya itu mati. Maksudnya tubuh manusianya mati kan? Lanjut Pak. Soalnya saya tuh mau minum obat ini, tekanan darah tinggi. Dilanjut dulu, Pak. Silakan. Ya, nggak apa-apa adikku. Iya kan, ini kan maksudnya ini kan diskusi. Ini kan kalau orang tidak belajar dengan aku baik. memang jam ya, 7 itu maksudnya aku gitu. memang jatahku minum obatku ya, karena aku tensi dan ada beberapa penyakit yang memang harus aku obati, tidak ada maksud ke kamu gitu loh. Lanjut kalau Po. Kalau Po. Tukang donat. Tukang donat, Ya, tukang donat. Tukang donat, ambil alih tukang donat. Jangan pura-pura tidur. Jadi gimana, gelang apa ini? Gelang ungu, gelang hitam, kalau gelang merah, gelang merah. Sama tuh. Ambil minum air dulu satu. Sama itu. Nama dia sama donat. Bukan karipap. Bukan kue lapis. Sama donat juga. Itu yang dinamakan Ini Pak, Tuhan Yesus. Pivos Muslim ya? Itu nama satu priman, satu roh, satu Pak Yus.
Bukan Pak Paus, Pak Ius. Pius. Pius Muslim ya. Bang Palopo sudah pingsan ya. Walaupun sudah Jadi Bang Palopo kalah. Lagi nganterin delivery donat. Dari tadi saya dengar. Jadi Bang Palopo sudah pingsan mendengarkan dua saudara kita ini. Yang donat itu pun sama. Yang nama dia coklat ke orange ke sama juga nama dia donat. Ya. Bukan karipap, bukan kue lapis. Iya. Donat bukan karipap, donat bukan kue lapis. Tapi di situ ada 3 donat. Satu nama. Donat. Cuma Peman, Roh Kudus sama Roh. Jadi itu adalah donat, sama-sama Itu, donat, tapi tiga pribadi donat yang satu berbeda. nama. Ya. Saya bentar yang dia saya maksud. baca dulu ini. Bang Edi Cabe, sikat uni orang-orang tidak mengerti agama cuma jangan disikat. Orang-orang seperti ini harus kita budidayakan. Kalau perlu kita biarkan di komal kita setiap hari untuk menjadi narasumber Kristen. Jangan. Saya justru suka berteman dengan Abang Pius, dengan Alon. Nggak apa-apa. Kalau mereka katakan botol kecap adalah Tuhan pun saya akan izinkan dia ada di komal saya. Asal jujur. Betul, Ya? betul. Bang Pius tadi bilang apa? Ketika anak menyusu, bapak ikut menyusu. It's okay. Masalahnya nggak ada. Betul. Ya? Kalau Ketika kayak Bang Pius begitu pun- berkata anak mati, bapak juga mati. It's okay. Betul. No problemo. Umat Islam ini umat rahmatan lil alamin. Betul. Kalian mau menyembah tuyul, kami nggak marah. bukan. Ya, Tak, kalau dibilang merusak peradaban, betul merusak peradaban. Tapi kan kita kan nggak seitu banget. Kita kan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jadikanlah ini hiburan teman-teman Bukan. muslim. Sahabatlah dengan mereka. bukan macam itu. Ini dunia satu tujuan kan. Hah, Semua tuh tujuan kita beda lah. Kalau kami satu tujuannya ke Tuhan, dunia, salah. semua satu Tuhan. Saya kan. tujuannya ke surga umat Islam. Tapi yang Abang kita tujuannya tanda ke surga orang Kristen. itu yang kita tanda tanya sekarang, siapa yang Tuhan? Itu yang kita berdebat. Kalau sekarang. saya kan jelas bilang Allah Tuhan. Itu yang kita Kristen, Yesus yang Tuhan. Itu yang kita Nah, ya sudah, perdebatkan. tara masalah. Tara Tapi kita masalah. satu tujuan. Kita satu tujuan. Silakan. Siapa yang Abang- betul? Abang saya mau tanya Nah, lagi. itu yang kita nak tahu, itu aja. Bukan Kita sudah tahu Islam Tuhannya Allah, Kristen Tuhannya Yesus. Aman. itu Aman yang dunia persilatan. Nggak perlu itu kita yang- berdebat. itu Walaupun yang kalian berdebat. rusak peradaban, tapi kami nggak ikut tapi rusak. orang Nggak apa-apa. Kristen Tuhan Yesus yang Tuhan. Ya tidak tara Tapi masalah. orang Islam Allah yang Tuhan. Itu yang kita berdebat. Ya. Itu yang Ya mungkin tanda tanya. mungkin karena Bang Pelopo sudah Bukan- tewas ya karena bukan tidak itu. sanggup menghadapi kalian berdua Bukan, ya. itu yang Bang tanda Jeru tanya. pengen menjajal nih. Itu Bentar. yang bukan itu yang Silakan tanda Bang tanya. Jeru, jajal dulu nih. Itu yang tanda tanya. Bang Pelopo nggak sanggup dia. Bang Pelopo pingsan dia. Baru kali ini saya lihat Bang Pelopo nggak sanggup menghadapi orang Kristen. Baru kali ini. Luar biasa ini memang Bang Pius ini. Sama Bang Alon ini. Fix nih, sudah fix, anakku Tuhanku sudah fix nih. Jadi aku nih sudah bikin gambar, artinya hasil dari diskusi saya ilustrasikan ke gambar, ngono loh nih. Jadi ada poin yang kita dapat. Jadi menurut Pak Pius, Maria ini Tuhannya yang digendong ini, betul? Oke, betul. Sudah, poinnya di situ. Sebelum dia Ayo. digendong, tapi menurut orang Kristen sebelum dia digendong dulu, nama dia dulu bukan Yesus. Dia sebagai Yesus, dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya, bukan orang Kristen, semua umat-umatnya di dunia, orang Islam ataupun orang percaya dengan dia. Itu yang dia diselamatkan. Palopo, kenapa ini Palopo? Lanjut. Lanjut. Sanggup saya dengar. Kita ini aja ngobrol-ngobrol soal Tuhan nih, bener ya, enak kan yang ringan-ringan ya nggak? Iya.
Ya bro. Bagus-bagus nih orang dua ini nih. Alon sama Iya. Bang Pius nih. Jadi teman kita aja Bang Jiru sama Bang Pelopor. Kita Jadi ngobrol-ngobrol. narasumber aja. Bagus ini santun-santun ini. Iya. Uni, saya turun dulu ya. Siapa? Wah, Alon kenapa turun, Dek? Oh sorry gambar. Saya tutup dulu gambar. Memang kalau gambar. Kenapa Alon? Alon, jangan turun, Alon. Oke, kita buka dulu ya buat. Masa kau tinggalkan Uni, Dek? Iya, di sini aja Lon. Unimu ini tetaplah selalu Pius. bersamaku. Pius ini Pius juga enak. Siapa mau turun? Alon ke Pius. Ya. Tenang Pius, tenang. Saya libatin Palopor di musik. Ah, ini Bang Jiru sama Bang Pelopo, ada saudara kita lagi, teman kita lagi nih naik ya. Saya sanggup dengar, saya sanggup dengar. Uni, saya turun dulu ya. Ada penting ini Uni. Dah nanti Siap, lain kali adekku. kita sambung lagi ya. Siap adekku. Ya. Oke, Mantap. jangan marah ya. Yo enggak. Ini kan diskusi kan lintas iman, nggak apa-apa kan? Apa Dek? Aman Ya, Dek. makasih. Yo. Siap adekku, sehat Oke, selalu. ya. Pius, kita Iya. Ini Uni bantu turun, ini turunkan dulu. Pius, kita ngobrol ringan aja. Baru saya libatin. Tolong belajar sama ini Bang Jiru sama Bang Pelopor belajar sama Bang Pius ini biar mengerti ini. Tolong ya. Tolong Bang Pelopo, Bang Pius tolong ajarkan Bang Jiru dan Bang Pelopo biar mereka tuh bisa dibaptis, silakan. Ya, kalau Jadi Pak Bius, saya mau nanya dulu. Coba perhatikan di gambar. Boleh. Ya. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Betul. Nah, mereka ini disatukan ke dalam traffic light ya, betul? Betul. Nah, di sini ada berapa lampu, Pak? Tiga lampu. Tiga lampu. 3 lampu, Betul. bukan satu. Tiga lampu. Lampu merah adalah lampu, lampu kuning adalah lampu, dan lampu hijau adalah lampu. Betul. Nah, yang merah hakikatnya adalah lampu, warna kuning hakikatnya lampu, warna hijau hakikatnya lampu. Betul. Nah, ada berapa ke lampu? 3 lampu. 3 lampu. Oke. Bapa hakikatnya Tuhan. Yesus hakikatnya Tuhan. Roh Kudus hakikatnya Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 Tuhan. Kok bisa? Kenapa bisa berbeda? Padahal sama dengan lampu ini. Sementara lampu ini tadi Pak Pius mengatakan 3 lampu. Betul. Nama dia kan 3. Coba. 3 tadi kan. Ini ada 3 lampu dalam Ada satu 3 tiang. Yang benar ya Pak Pius. 3 lampu dalam satu tiang. betul. Kalau di misalnya lampu merah hidup, 2 lampu mati, berarti tinggal 1 lampu yang hidup. Betul. Hidup. Kalau Kalau satu 2 lampu, lampu yang kalau 1 lampu yang mati, Tinggal 1 lampu juga. 1 lampu juga. Ah, Tiangnya 1 tetap. Nggak berubah ya. betul. Oke. Nama dia kan semua kan lampu. Macam itulah Roh Kudus 1 lampu. Kalau 1 lampu Beriman 1 diikat, lampu. oke, kalau 1 lampu Semua 1 lampu, tapi dia 1 lampu juga. kalau 1 lampu diikat di tiang yang berbeda, ya kan? Tinggal berapa lampu? 1 lampu juga. Nama dia lampu. 1 lampu. Nama dia lampu juga. Nama 2 lampu. Berarti Nama dia lampu juga. 2 yang tersisa 2 lampu 1 tiang karena 1 lampu telah diambil Betul? ditaruh di tiang lain. Tak mungkin itu. Kalau ditaruh yang tiang lain itu. Lanjut. Pak. ya. Tapi kalau satu tiang taruh 1 lampu macam begini, dia memang 1 nama 1 lampu.
Oh, berarti ada berapa lampu? Satu lampu. Satu lampu. Betul. Nah, itu Bang Jer. Roh Kudus, Tuhan Yesus sama firman-Nya. Satu nama Oke. juga. Oke. Betul? Taruhlah warna hijau ini adalah Yesus. Waktu dia mati, ada berapa lampu yang hidup? Satu lampu juga. Nah, yang mana yang satu itu? Firman sama Enggak, Firman kan sudah mati nih. Yesus, warna Yesus. hijau, mati lampu hijau kan? roh sama Lampu hijau mati. Sisa berapa lampu yang hidup? satu lampu. Nah, yang mana yang satu lampu ini yang hidup? Antara kuning dengan merah. Tiga nama ini satu lampu. Iya, kan satu lampu mati nih, lampu hijau. Betul? Tersisa lampu kuning dan lampu merah. Satu lampu juga. Nah, satu lampu juga. Satu lampu juga. Satu Oh, nama. mungkin di dalam satu lampu. Oh, mungkin cuman akriliknya barangkali Bang Jer. Bisa jadi. Bisa jadi akrilik, tapi di dalamnya satu lampu. Tapi gimana ganti-gantinya itu? Iya, enggak. Jadi gini, kalau satu lampu kan rusak nih, ya kan? Terus diambil dari tiangnya, satu lampu nih. Yang dua normal, satu lampu rusak, diambil dari tiangnya, dibawa ke tempat servis. Nah, di tiang lain, dipasang di tiang lain. Diperbaiki di tiang lain, ya kan? Taruh di tempat servis, diperbaiki selama 3 hari. Nah, 3 hari lampu yang rusak ini sudah benar lagi, ditaruh lagi, Dipasang tempatnya balik. semula, dipasang kembali, betul, dipasang kembali. Dipasang Betul. balik juga di tempat dia yang sama. Takkan Iya, lampu ini. dibalikan ke tempat yang di Misalnya tempat yang lampu hijau semula. ini dia Nah, di tempat yang semula kan? Disampaikan tempat lain. Iya, iya kan Dibalikan lampu. juga dia ada tempat ini. Sebab dia Kenapa? sebab dia yang lampu hijau nih dia juga yang dipakai. Kalau tak dipakai tak boleh jadi juga. Enggak. Memang Pak pergi Pius, Pak mana-mana Pius. 20 tahun ke 30 tahun dia pergi tempat lain, memang dia datang lagi sebab Pasti datang lagi Bang Jer. mesti datang lagi sebab Iya. orang dua ini perlukan dia. Bukan dua, satu. Oh, ada Satu. dua. Bukan yang atas yang bawah ini perlukan Oh, dia. yang dua pelukan, yang satu kan nggak bisa rusak. dua. Mesti dia balikkan di sini lagi. Satu Iya. nama juga. Oke. Tak Nah, boleh kita pisahkan. lanjut- Kita. oke. Ini Nah, kita tiga, lanjutin tiga tadi. tak Oke. boleh pisahkan. Kalau pisahkan semua terberatkan. Ya, nggak usah 20 tahun kelamaan. Kita balik lagi ke cerita tadi ya. 3 hari. Lampu yang satu, betul. lampu yang satu rusak, diambil, betul. sisa 2 lampu. Nah, yang diambil betul. satu lampu ini rusak, kemudian Betul. diperbaiki. Betul. Perbaikannya itu memakan waktu 3 3 hari ya kan? 3 hari. Betul. Nah, setelah 3 hari lampu yang rusak ini normal kembali, dipasangkan kembali Betul. menjadi satu kan? Satu. Jadi 3 lagi kan? Satu tiang. Nah, Betul. kira-kira waktu 3 hari itu ada 3 lampu apa cuma 2 lampu, Pak Pius? Satu lampu. Satu Bang Jer. Satu lampu. Sebab nama dia lampu. Satu lampu. Lampu Bang Jer. Paham nggak? Tolong. Iya. Satu lampu juga nama Atau dia. gini lah, ini kita Sebab 2 ini perlukan dia. bukan dua, satu, nggak ada dua. Bukan. Karena satu. Yang maksud saya 2 ini yang perlukan dia. Firman Berarti sama ada dua. Firman sama roh dia perlukan. Firman sama roh pelukan. Putra, Perlukan dia. putra, lampu yang putra ini itu sempat 3 hari diservis. Betul. Berarti yang pelukan tinggal 2 ya. Lampu Firman sama lampu Kuning. kuning. Tadi kan udah digantiin kalau lampu Firman sama lampu apa? Diganti namanya. Yang kuning, yang hijau kan tadi Firman. Yang merah Putra, yang kuning apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti lampu Roh Kudus sama lampu Firman berpelukan berdua selama 3 hari. Karena lampu
putra sedang diperbaiki, betul? Betul. Betul. Nah, jadi selama 3 hari, selama lampu putra lagi dibetulin, tinggal hanya 2, yaitu lampu putra, lampu Bapa sama lampu Firman. Betul? Betul. Jadi sempat ditinggalin ini 2 lampu ini selama 1, 3. nggak bisa 2 bang. Hah? Gue udah capek-capek bangun narasi, lu ngerusak lagi. Gue udah capek-capek bangun narasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa jadi 2 dia. Kalau dia jadi 2 terpisah, dia harus 1. Gitu loh. Paham nggak? Coba ulangi Bang Jar. Coba narasi Bang Jar. Coba. Oke, baik, gini. Ada 3 lampu. Menurut Papius, kita ganti namanya Pak Pius. Yang lampu merah kita namakan Putra. Oke. Yang kuning Bapa. Yang hijau Roh Kudus. Nah, Betul. satu tiang. Mereka dalam satu tiang kan? Betul. Oke. Tidak ada 2 tiang itu, lihat gambar itu, cuma 1 tiang kan? Nah, lampu Putra rusak. Ya kan? Oke. Dibawalah, diambillah nih lampu Putra, ya kan? Dibawa ke tempat servis. Nah, waktu servis memakan waktu selama 3 hari. Oke. Sisa berapa di satu tiang ini? Satu lampu. 2 lampu dong. Karena berpelukan. Diam lu Palopo, diam lu. 2 lampu kan katanya berpelukan. 1 lampu juga. Iya, 2 lampu berpelukan. Siapa yang berpelukan? Lampu apa? Lampu Roh Kudus sama lampu Kuning. Bapak. Iya, kuning atau Bapak. Oke. Nah, selama 3 hari 2 lampu yang berpelukan ini ditinggalkan oleh lampu Putra. Lampu Putra 3 hari sembuh, balik lagi menjadi Jauh. 3 lagi. 1 tiang. Nah, selama 3 hari lampu merah meninggalkan 2 lampu, yaitu lampu Bapa sama lampu Roh Kudus. Jadi berpelukanlah menurut Pak Pius 2 lampu ini. Betul ya Pak Pius? Betul. Oke. Udah gitu aja. Iya, jadi Pernah ada ya 3 hari. Macam kita kan, kita mati, orang yang menangiskan jasad kita, tapi roh kita dia tak tahu bagaimana. Oke, tapi ini kita skip dulu host ya, izin. Ini kan tentang lampu. Jadi menurut Pak Pius yang digambar ini ada 1 lampu ya, betul ya? 1 lampu. 1 lampu. Begitu ya teman-teman di bawah ya. Oke. Nah, kita analogi yang lain Bang Jer. Ya, boleh. Ya, nah, coba. Kita nggak boleh menghakimi. Nggak boleh ya. Pak Pius. Nah, silakan Bang Jer. Nah, ini Tritunggal. Joni, Tritunggal, saya tak Jono. tahu lah bos. Ya, Joseph, Joni, Jono, 3 tukang bakso. Kalau Tritunggal kita tak belajar. Iya, Sebab tadi itu udah Tritunggal. Yang lampu itu tadi udah Tritunggal Pak Pius. Pak Pius, yang Ini Pak Pius bukan bilang Tritunggal tadi. Tritunggal ini bapak bukan anak bukan bapak. Iya itu, ini Bapak saya bukan tampilkan. Roh Kudus. Nah, itu Tritunggal. Iya, Sama lah, makanya kita sama. beda kan, 3 pribadi berbeda kan. Berbeda. Tidak bisa disamakan, betul? Iya nggak? Ya. Tadi yang ditelitakan Iya. Pak Pius itu Tritunggal karena terpisah. Kalau oneness dia tidak Gitu. terpisah. Salah Bang. Kalau Tritunggal dia tak sama bang. Iya. Tak sama. Jadi gini. Diagramnya, kalau lu punya diagram itu nggak? Trinitas. Kalau Tritunggal itu, Trinitas. Bukan Bapa, bukan Putra, bukan itu. Coba tampil. itu Tritunggal tak sama. Itu Tritunggal Bang. Tak sama.
Kalau oneness ini cocok Lantas tadi yang Dona. versi Pak Pius ini apa? Tritunggal. Bukan. Tritunggal rasa oneness. Kristen Tritunggal rasa oneness. Ya. Pak Pius ini mengimani Tritunggal atau tidak? saya tak ikut Tritunggal. Oh, oke. Puji Tukang kalau Anda memang mengikuti Tritunggal ya. Menurut Pak Pius Tritunggal itu ini lagi. Ini edukasi, ini Komal internasional ini. Netral. Saya netral. Gue pengen ngomong ngeliatin gambar ini jadi gak fokus. Gue tanya lu punya diagram nggak, diagram Trinitas walaupun bukan trio macan. Kalau yang itu engkau tanya Tritunggal tahu. Enggak. Bukan, itu trio macan tetangga saya, Pak. Iyalah. Kalau tanya itu tanya Tritunggal. Oke. Berarti Pak Pius seorang yang mengimani Tritunggal ya, Pak? Tak. Betul? Bukan. Oh, Bapak bukan Tritunggal. Bukan. Oh, Tadi dijelasin. yang tadi Bapak jelasin itu Satu. Itu yang saya cakap tadi satu. Ini Oh, satu. Tritunggal. oke. Ini Jadi Tritunggal. Yang tadi satu. yang Bapak pahami adalah Putra adalah Bapak, Roh Kudus adalah Bapak, semua ada di Bapak. Betul? Ini Tritunggal. Bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus Iya, bukan anak. Yang saya tanya Bapak ini pemahamannya penganut pengimani Tritunggal atau bukan? Bukan. Apa denomnya? Saya Kristen sejati saja. Kristen sejati. Kristen sejati itu seperti apa, Pak? Tolong bagi kami pengetahuan. Yang ikut Alkitab tak boleh kurang, tak boleh lebih, tak boleh tambah, tak boleh melebih. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Oke. Yesus itu Apa apanya yang Bapak? dalam data itu yang kita sampaikan. Oke. Menurut Bapak Yesus itu siapa? Tuhan. Selain Tuhan? Tuhan juga dia. Selain Tuhan, Tuhan juga. Bapak? Bapak dia juga. Bapak dia Sama, juga. sama. Roh Kudus? Roh Kudus sama. Oh, jadi all in Jesus gitu ya. Semua ada di Yesus. Iyalah. Roh Kudus ada jadi satu sama Yesus. Yesus sebagai umat kita yang datang ke dunia, dia menumpahkan darah untuk menyelamatkan umat yang seluruh dunia, bukan keluarga Kristen saja. Ini bukan 3 in 1 ini, 5 in 1 ini. Tapi dia mau orang yang mempercayai dia saja. Itu kedatangan dia, Yesus. Jadi Sebelum Yesus, nama dia Hawe. Hawe. Awewe. Apa tadi Pak? HW paman. Hawe. Lu kalau nanya lagi juga how lama-lama. Haur. Udah dia bilang hawe. Haur. Hawe. Nanya lagi sekali lagi how loh. Iya betul Pak. Namanya siapa tadi Pak? Hawe. Ni hao. Ni hao. Berarti ini campuran antara Yahudi dengan China. Ni hao. Ni hao jadi hawe. Ustaz Jeru mungkin Yesus Cina itu mungkin. Tidak. Pak. Iya bisa jadi. Salah. Jadi sang maha sumbernya separuh dari China, separuh dari Yahudi. Jadi sang maha sumbernya. Jadi hawe. Ya. Oke, sang maha sumber hawe. Kemudian dari sang maha sumber turun ke bumi menjadi Yesus, betul Pak?
Nah, betul. Terpisah nggak ini yang turun ke bumi ini sama HW? Terpisah nggak? Gue ikutin aja nggak apa-apa dia pakai nama HW. Tak Paling yang marah si Billy ntar, ya kan? tak terpisah ya. Tak terpisah, jadi satu. Jadi pada saat HW turun ke bumi, dia ikut juga. Firman dia turun. Firman ya yang datang. Firman dia. Waktu Firman HW turun, HW ikut sama Firman atau HW tetap di tempat? Nah, macam kita mati itu. Kalau kita mati, roh kita ikut tak? Kan roh kita lagi berjalan. Oke, berarti HW roh. Kemudian roh HW mengirim Firman. Nah, Firman ini roh atau bukan? Firman ini roh atau bukan? Bukan roh. Oke, jika Firman bukan roh, jadi apa? Lanjut, Pal. 15 menit lagi HP gue banting ntar lama-lama. Enggak Pak, bercanda Pak. Pak Yus. Pak Rius, sewaktu Nihao ada di surga, berarti yang turun ke bumi ini siapa? HW, bukan Nihao, HW. Oh, HW. Tenang Pak Pius, tenang. Saya protes. HW, palopok, HW, palopok. Nihao lu. Lanjut. Lama-lama nih gantung diri di pohon cabai. Gantung diri lama-lama. Aku udah bilang, aku kalau lawan Bang Pika kalah. Sanggup aku. Ini ada tamu nih, mungkin siapa dulu nih? Tak apalah. Apa yang masalah perdebatkan sekarang? Yang terlibat. Kalau yang kita punya 3 dalam 1. Terhitungnya Bapak bukan roh, roh bukan Firman, macam itu ya. Ya itu namanya Tritunggal, Bapak. Bapak ngejelasin Tritunggal. Itu Tritunggal. Pak Pius ngejelasin Tritunggal. Kita tadi juga jelasin, cocok ya. Pertanyaannya Bapak mengimani Tritunggal atau tidak? Tidak. Oh, gitu. Tak sama. Jadi Kristen sejati ya. Roh Kudus Kristen. putra bukan? Kristen. Roh Kudus itu putra bukan, Pak Pius? Sama. Oh, Yesus Roh Kudus. Iya, sama. Tapi Roh Kudus tidak ada daging, Yesus ada daging. Gimana bisa sama? Sama. Mati meja. Itu yang 3 dalam 1. Itu Tritunggal 3 dalam 1. Itu Tritunggal yang orang-orang cakap tuh bukan 3 dalam 1. Itu 1 pecahkan 3. Itu Tritunggal dia orang. Kalau kita Tritunggal macam kopi itu 3 in 1. Itu yang kita kalau 1 pecahkan 3 itu lain. Bapak bukan roh. Tapi ada ayatnya Pak Pius, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada 3. Macam mana 1? 1 juga. Loh, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana ayat? Iya, mana ayat ayatnya? berapa? Tunggu ya. Data. Cici data nih. Mantap. Ya. Mantap ini. Tunggu. Kejar dia pakai data, Pak. Kejar, Pak. Kejar, Pak Pius. Data. Ya. Kalau ada mau jadi Tritunggal gak? Nah, kalau ada mau jadi Tritunggal nggak? Sampai mampus pun tak.
Wes mantap janjinya sampai mati Pak Pius tidak akan menjadi Tritunggal, betul ya Pak? Ya, Mantap, dia mantap. sama yang satu Tuhan Yesus. Sama yang satu Tuhan, maksudnya gimana? Tuhan Yesus kita. Iya, iya Pak. Bapak bukan Tritunggal, udah tenang aja Pak, aman Pak, aman. Ah, ya, 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 ya. Aman Pak, aman. Oke, 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 oke. Aman Pak, Anda Tritunggal Pak kalau di sini. Aman, dilindungi sama undang-undang, sama dilindungi sama Bililin, dilindungi sama Mikana, dilindungi Tak jumpa Mekana, Billy pun tak sanggup masuk Tritunggal. Uni, bedanya JO sama Warnes itu apa ya Uni? Beda. Iya, saya tahu beda. Jadi sebenarnya sebenarnya konsepnya sama, mereka monarki. Tapi kalau ada yang monarki modalisme ini yang dianggap tri itu adalah 3 model. Tapi kalau GO itu dia Jesus only, dia nggak ada cerita bapak-bapak tuh, dia nggak tahu, hampir ke Marsion dia. Oh, lebih Hampir condong ke ke Marsion Marsion. ya, lebih condong ke Marsion. betul. Dia berani itu menghujat YHWH atau Yahweh itu, YHWH, berani iya. dia. Karena bagi dia itu Yesus itu ya Bapa, Yesus itu semua Jesus only. Grupnya Emang ada Remi agak itu. berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat fasenya tuh gini. Unitarian itu kan dia menganggap Yesus itu adalah hasil dari sumber. Nah, setelah Unitarian muncul aliran Athanasius dengan kawan-kawannya, dengan beberapa uskup yang kemudian disupport sama Raja Konstantin, Raja itu di Konsili Konstantin. Nikea itu menyetarakan. Jadi kalau kita lihat fasenya gini, pertama normal nih, kemudian dianggap setara. Lanjut ke sampingnya itu, kemudian mengatakan kalau Yesus itu punya 2 kepribadian yang sama, Nestorius. Nanti lanjut lagi ke bawah, nanti baru muncul Yesus itulah sebenarnya. Jadi semakin lama tuh semakin sesat. Justru sebenarnya Warnes ini jauh lebih sesat, walaupun Tritunggal sendiri sesat. Warnes itu menuhankan manusia poinnya. Sudah menafikan ketuhanan yang ada pada Bapa gitu. Kalau Marsion justru bahkan enggak, saya lagi menganalisis. Saya Lebih sadis bentar, lagi Mampius. Marsioneris. Sebenarnya abad yang kedua paling yang terkeji keluar. itu tuh Marsion, betul. Marsionis, Paling terkeji iya. karena Marsion itu sudah mengambil menghujat Tuhannya Yesus. Tuhan yang diperkenalkan Yesus sudah dihujat sama mereka. Sang Maha Sumber itu sendiri Iya. ya yang mereka. Ya, betul. Tapi kalau GO ini dia tidak menghujat Bapa, tapi dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. GO dan Warnes. Iya. Nah, jadi Ya, konsepsinya yang Warnes berbeda. gimana Uni? GO Bedanya itu JO all dengan in Warnes Jesus. gimana? Sebenarnya bedanya gini, kalau GO ini tidak ada lagi tri-trinya, dia betul-betul Yesus, the only one Yesus. Kalau all in Jesus. Oneness itu masih ada tri-trinya, trinya trimonarki modalisme gitu loh. Artinya 3 perubahan bentuk Tuhan, kayak tadinya jadi roh, kemudian berubah jadi manusia, kemudian jadi begitu-gitu. Kalau GO ya awalnya Yesus. Dia Dari betul-betul jadi Yesus, manusia dan betul-betul dari dialah Yesus, yang iya, dari Yesus menjadi Yesus dan kembali kepada Yesus gitu kan. iya, All in Jesus. iya, betul. Tapi ada Betul. juga yang memahami Uni bahwa Yesus itu adalah malaikat. Itu apa ya? Pemahaman apa dia? Kalau itu aku nggak tahu, cuman yang Jelmaan jelas malaikat. Memang mereka juga percaya Tuhan juga bisa menjelma jadi malaikat. Iya, Karena dalam Yesaya pasal 63 itu kan ada tuh malak Elohim. Kalau mereka pakai teks Nusora malak Elohim, mereka bilang itu ya Tuhan. Makanya mereka percaya tiang awan itu juga Tuhan. Ya sebenarnya mereka tuh percaya loh Tuhan mereka bisa jadi apa aja. Ya. Makanya Jadi lucu awan, kalau mereka bilang, api. untuk apa Tuhan kami jadi ini jadi itu? Karena kalau Tuhan kami jadi manusia untuk menyelamatkan manusia loh, bukannya Tuhan kalian pernah jadi malaikat. Malaikat kok berfirman? Kalau dia agak pintar dia tahu oh itu kan menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau dia agak blow on dia bilang oh itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Ngeri ya Kristen ini ya. Jadi GO ini salah satu pemahaman. Jadi gini Bang, Tritunggal itu punya cabang pemahaman. Paham ya? Karena kan konsepsinya mereka masing-masing tuh. Tritunggal yang seperti Sopiatul itu dia sebenarnya tanpa sadar itu triteo setara itu. Karena anak Tuhan adalah Tuhan. Artinya dia menganggap anak dan bapak setara dalam hakikat sebagai Tuhan. Artinya dia triteos tanpa dia sadar tuh.
Dia berusaha menyelamatkan doktrinnya, tapi dia mengklaim sebetulnya dia sedang adalah penyembah tiga teos itu. Nah, jadi cabang-cabang Trinitas ini juga banyak. Ada yang disebut dengan Triteos subordinat. Nah, kalau Triteos subordinat ini dia percaya bahwa Yesus itu Theos, Bapa Theos, tapi lebih tinggi Bapa. Nah, ini subordinat dia. Kalau Triteos yang setara itu tadi Tripsofiatul itu namanya politeis, original politeis, tanpa dia, dan dia mengingkari itu. Karena siapa sih secara naluri menerima Tuhan banyak. Nah, terus kalau Triteos Tritunggal ya, Tritunggal versi sebenarnya kalau dicari-cari betul-betul ajaran siapa namanya Athanasius itu sebenarnya kalau dicari-cari ya, ada Pak Abad Judi itu ada kedua. datanya itu Abad subordinat. kedua. Ya, Abad abad kedua kedua. itu subordinat. Subordinat sebenarnya. Maksudnya punya hierarki, Bapak lebih tinggi karena Bapak sang sumber, Yesus bukan sang sumber. Nah, terus kalau kita bicara Oneness pun punya aliran-aliran. Ada GO tuh nanti. Jadi GO itu salah satu cabang Oneness. Nah, Marcion itu salah satu cabang Oneness tapi ekstrim. Kalau Oneness tidak berani mengibliskan Bapak, kalau Marcion berani mengibliskan Bapak. Bahkan Marcion mengatakan bahwa pendeta-pendeta itu adalah kaki tangan iblis dan gereja itu adalah sarangnya iblis. Iya. Sakit. Jadi setiap tahun itu akan muncul pemikir-pemikir yang berbeda di antara kekristenan dengan makanya nama alirannya kan Nestorian dari Nestorius, Arius dari si Arius, ya kan? Cuman kenapa tidak dikatakan aliran Athanasius? Karena rumusan itu waktu itu didukung oleh banyak uskup, jadi nggak mungkin kan satu uskup aja yang disebut ajaran Tritunggal. Sebenarnya pun di Konsili Nikea itu bukan merumuskan Trinitas, bukan Trinitas yang dirumuskan pada Konsili Nikea. Konsili Nikea itu memposisikan Bapa dengan anak itu sehakikat, yang namanya doktrin itu homoousios. Baru nanti muncul lagi hypostatis union. Itu dogma-dogma yang baru muncul kemudian. Banyak benar kata Yesus ini ya, percuma mereka beribadah kepada aku kan, sementara ajaran yang mereka lakukan itu ajaran manusia. Ajaran Ini kan manusia. ajaran manusia semua ya. Semua ajaran manusia. Betul, Bang. Betul. Waduh. Betul, Bang. Betul, Bang. Betul katanya nih. Betul. Iya. Iya, iya, Tapi begini, Ajaran kalau Tritunggal. kita kembali ke Betul, Islam betul. nih. Saya sebenarnya begini ya. Tadi salah satu teman saya bilang begini. Jadi mereka begini cara mereka teman saya nonton teman-teman Kristen ini dia justru ngeri. Kenapa ngeri? Mungkin kita tertawa ya, tapi kalau kita ngambil hikmah di sini, coba bayangkan beginilah Allah kalau sudah mengkunci mati hati manusia loh. Kalau Allah bilang itu innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mau apapun yang diberikan informasi mereka tolak. Kenapa? Sebenarnya mereka yang dikunci oleh Allah hatinya. Apa alasannya? Allah yang tahu. Nah, makanya justru saya takut ayat ke-6. Saya justru takut kita begini. Kita begini, dipalingkan kita dari kebenaran dan menganggap indah penyembahan terhadap makhluk. Itu sebenarnya terjadi zaman dulu loh. Mungkin kalau kita dulu ingat ada tradisi-tradisi yang tidak pernah diajarkan Islam tapi kita menikmatinya seolah-olah indah karena hawa nafsu. Itu yang terjadi. Coba mereka ketika memamerkan sekarang kan ada ritual tentang pura-pura Tuhan mati itu. Mereka tepuk tangan loh, bahkan ada yang nangis loh. Padahal di situ mereka sedang menyaksikan ilustrasi manusia baik yang terkutuk mati dan mereka menjadikan itu sebagai ritual tahunan yang mereka rayakan gitu. Menikmati ini ya. Iya, makanya coba kenapa mereka menganggap ini benar coba? Kalau bukan karena Allah yang memang mengkunci. Jadi artinya betul-betul meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah. Dulu saya ingat Jericho itu dulu betul-betul tolak itu karena dia mau menjelaskan Tritunggal berakhir oneness. Akhirnya dia cari betul-betul. Lama dia berpikir, akhirnya masuk ke debat kedua kali, debat ketiga kali baru dia bilang begini. Kenapa dia bisa mu'alaf? Dia bilang begini. Saya minta kepada Tuhan, saya nggak sebutkan namanya. Tuhan tunjukkan saya jalan yang betul. Jadi kenapa orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang dibiarkan kuncinya hatinya terkunci bisa jadi dia nggak pernah berdoa kepada Tuhan yang benar. Tidak perlu sebutkan nama Tuhan dulu, sebutkan saja ya Tuhan. Kalau memang saya salah tolong pasti dibantu. Si Jericho, si Yoga itu dia tidak sebutkan nama dulu. Ya Tuhan bantu aku katanya. Akhirnya mereka dipalingkan ke jalan yang benar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya justru khawatirnya kita sebagai umat Islam lahir beriman, mati justru dalam keadaan tidak beriman. Itu ngeri banget itu. Nauzubillah.
dikunci pintu hati kita sama Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Alhamdulillah min dzalik. Makanya nikmat yang paling harus kita syukuri nikmat betul, iman. betul ya engkau cakap. Kita satu tujuan, satu Tuhan itu. Beda yang tujuan kita. perdebatkan. Itu Tujuan yang kita beda. Itu saja yang saya nak tanya-tanya. Tujuan kita beda, Bang. Abang tujuannya surga Kristen, kami surganya surga Islam. Betul. Beda kita. Betul. Cuman Betul, begini beda. Bang Pius, kalau boleh saya kasih sedikit masukan. Coba sekali-sekali tinggalkan semua maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan, coba tinggalkan, lalu duduk merenung sendiri. Saya cuman kasih tahu. Saya kan nggak bilang abang berdosa. Lalu duduk dan jangan sebutkan nama Tuhan itu. Kalau kau tidak percaya dia Allah, jangan sebutkan namanya Allah. Tapi jangan kau sebut namanya Yesus dulu. Kau uji saja dirimu. Tuhan pemilik alam semesta, tolong tunjukkan saya yang betul. Biarkan dia berhak untuk menentukan kau ada di mana ya. Itu saran saya loh. Betul. Itu saran saya Bang. Nah, sama gitu. Ya, itu. Jadi kalau seandainya kalian betul-betul meminta, Allah sendiri berkata, mintalah karena Allah kabulkan. Bahkan Yesus sendiri itu meminta kepada pemilik Rabbul Alamin ini, kepada Rabbul Alamin. Jadi saya sebenarnya kalau dari bisa ketawa, dari tadi saya ketawa, lucu sekali memang. Tapi saya berpikir begini, dalam ketawa itu saya menangis. Seandainya saya di posisi Anda sekarang ini, bagaimanalah kehidupan saya ini ya? Tidak menuhankan ilah yang menghadirkan saya ke bumi, yang memberi makan saya, tapi saya mengilahkan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu. Tidak bisa saya berpikir, Bang. Saya tidak bisa berpikir kalau seandainya saya menyembah kepada manusia yang bahkan naik keledai saja dibantuin loh. Tidak pernah saya bisa berpikir, ya Allah, nikmatmu mana lagi yang harus saya ingkari ini. Sebagai manusia dia memang lemah. Iya itu dia ya. Nah bagaimana mungkin saya bisa nggak terbayangkan oleh benak saya, Bang, bahwa saya meminta tolong kepada manusia yang naik keledai saja minta tolong. Maka ketika saya mampu membuktikan kebenaran agama saya, kalau dia ini tak lahir di dunia, macam mana hukum kita di dunia? Ya kalau dia tak lahir di dunia nggak ada urusan, nggak ada masalah. Dia pengampun. Dia maksudnya kalau di dunia naik keledainya dibantu, kalau di langit di surga nggak perlu bantuan. Mungkin begitu. Dan lagi pula sebenarnya justru saya bilang Yesus itu lahir ke dunia itu membuat peradaban kita runtuh. Kenapa? Karena gara-gara dia Mikana sampai sama Agatha sampai sekarang berantem loh. Dia lahir ke dunia, dia ikut adab manusia. Adab mana Bang? Orang dia hilang 3 malam aja nggak minta maaf sama mamanya. Tuhan mengikuti adab. Makan nggak cuci tangan, kok adab pula Bang bilang. Adab mana yang diajarkan Yesus? Suka bilangin orang bodoh, itu bukan adab namanya Bang. Itu nggak tahu, nggak beradab itu. Mana coba? Mana ajaran beradab dari Yesus? Coba saya tanya dulu. Siapa yang boleh bagi orang makan ikan dan roti sebanyak banyak. Nabi Muhammad pernah memberi makan orang banyak. Mana? Oh ada data. Kalau ada, tapi nanti saya minta sama abang ya. Nih. Mana data? Sabar, saya kasih data. Tetangga saya juga catering nih, makan ribuan. Kalau kawin dengan umur yang 6 tahun ada. Mulai menghujat. Ini nih. Tadi saya biarkan Anda di sini menjadi teman kami, tapi kalau sudah mulai menghujat, kau jadi musuhku. Kau tahu tidak Tuhan kau ngambil bini orang, bahkan membuka celana dalam. Tahu? Ya salam. Ini perlu nih. Ini perlu diketahui nih. Jadi kayak gini, depanku baik ku hargai, menghujat nabiku ku telanjangi agamamu. Aku dari tadi diam. Nah sekarang kau tengok, Tuhanmu membuka celana dalam itu datanya aku punya. Silakan kau buka. Ya. Jangan sama aku menguasai kitab sucimu loh. Dari tadi aku diam aja loh, nggak ada ikut campur aku Bang Polopo dengan Bang Jeru. Tapi ketika kau sudah mulai menghujat nabiku, nah sekarang aku tunjukkan samamu, Tuhan kau pernah buka celana dalam ya.
Nah, tolong kau pertanggungjawabkan ini, bermoral nggak Tuhanmu ini yang buka celana dalam orang ini? Ya, kita buka dalam Nahum 3 nomor 5. Teman-teman perhatikan nih, Tuhannya orang Kristen membuka celana dalam ya. Saya bukan memframing loh. Baca teman-teman baik-baik. Saya bacakan ya. Nih, perhatikan ini. Kau jangan ini bang, aku bukan orang yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Silakan, silakan kau screen, mau kau screen kayak. Nah, kau perhatikan ini baik-baik ya. Tuhan hobinya buka celana dalam. Ada 3 ayat tentang buka celana dalam nih. Tengok nih. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada raja-raja. Salah. Ya, ini Tuhan buka celana dalam ini kayak mana nih? Kau bilang jangan ini bang. Kalau bicara moralitas bang sama kami bang, bahaya kau bang, hancur agamamu nanti. Baca yang betul-betul. Baca betul. Silakan baca lagi. Baca lagi. Baca silakan. Aku udah baca betul-betul. Aku nggak memplesetkan, nggak kurangi satu huruf pun. Nih baca ini. Nih. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluanmu. Siapa yang membuka kemaluan ini? Sekarang aku akan menyingkapkan kemaluan. Yang aku ini siapa? Kemaluan ini apa? Alegori kemaluan ini. Kemaluan orang diperlihatkan di depan para kekasihnya loh. Bukannya malah menghalangi orang supaya dilihat mekinya, tapi mekinya malah diobral nih sama Tuhan nih. Terlalu. Bang, kalau depan saya masih menghargai kami, tidak menghujat agama saya izinkan kau duduk di sini dengan tenang. Tapi ketika kau sudah menghujat, mohon maaf, aku bisa mengkonter balik. Ya, Boleh. di Nahum 35 Tuhan buka celana dalam, bahkan ngambil bini orang. Ya, Tuhan ngambil bini orang, tahu nggak? Pernah mendengarkan Tuhan ngambil bini orang? Pernah? Bahaskan. Nah, bahas ini. Nih Tuhan ngambil bini orang nih. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Nih, Tuhan ngambil bini orang dikasihkan Nabi Daud. Nih, kemudian bini Daud diambil lagi. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka aku timpakan ke atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nih, Tuhan ngambil bini orang nih. Ya salah. Ya. Jadi kalau masalah moralitas bang, bahaya bang. Mana moralnya agama Kristen coba? Moral agama Kristen apa? Bagus. Coba kau jawab dulu itu Pius. Kenapa Tuhanmu ambil istri orang? Silakan. Bagus. Silakan. Dia ambil istri orang itu, dia nak bawa ke surga. Jadi ngambil bini orang boleh. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia maha suci. Yes. Dia nak bawa bini orang, laki orang ke surga. Teman-teman perhatikan ya. Gini, diam dulu Pius, teman-teman perhatikan ya, di Komal saya ini gini aturannya. Ini Komal tempat dialektika, ngomong santai nggak apa-apa. Ada Bang Polopo dan Bang Jiru yang sangat-sangat sopan kepada kalian. Tapi jangan kalian menghujat nabi kami. Kenapa? Kalau mau menunjukkan nabi kami menikahi anak kecil itu melanggar moralitas, pakai data ilmiah. Bahwa peristiwa pernikahan Sayyidah Aisyah itu melanggar moralitas pada waktu itu, pakai data ilmiah. Jangan kalian yang menentukan bahwa itu tidak bermoral dan itu bermoral atau tidak bermoral. Kalian bukan siapa-siapa. Nah, karena apa? Saya juga akan tunjukkan Tuhan kalian ngambil bini orang itu bermoral tidak? Bermoral kalau ini yang Tuhan minta jatah 32 gadis perawan, itu ada bilangan 31. Bilangan 31. Oh iya, bisa dibuka buat edukasi bisa. Gitu loh. Bahkan Tuhan menyuruh untuk jangan menghabisi orang perawan, ambil buatmu. Ini Tuhan keren banget loh. Tuhan kok ngizinin ini, ya. Bilangan pasal 31. Perhatikan teman-teman ya. Kalau saya nggak perlu menghujat, saya baca aja kitab kalian. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, yang upeti itu ya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ya salam. Ya, kenapa harus perawan? Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Lalu apa kemudian terjadi? Lalu berkatalah imam, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing, setiap barang kayu ini baru Tuhan minta upeti ini. Nah, ini upeti dari Tuhan minta nih. Setelah Tuhan mengambil perawan-perawan, lalu Tuhan minta upeti. Ini perawan nih, ya. Bilangan 31. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit kalian bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, keledai, dan dari kambing domba. 1 dari 500. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Perawan Tuhan minta. Ya salam. Ya. Jadi begini teman-teman ya.
Kami itu tidak mau menghujat agama kalian. Kami cukup bacakan saja. Dan kami tidak perlu mempelintir, mentafsir, memutar-mutar. Nggak perlu. Tapi kami cukup untuk bacakan saja. Makanya hati-hati diksi di koma saya ini. Karena saya orang yang tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri muriva, kasih yang kanan. Nggak ada. Kuludahi. Ya, karena saya sinyalir itu Yesus itu nih yang dibilangan itu. Karena Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, kan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, berarti Yesus duluan dari Musa dong, jelas ini. Jadi ini gadis perawan ini pasti Yesus, jatah Yesus ini. Iya, Pasti. jatah Yesus. Iya. Iyalah, jatah siapa lagi? Kan untuk Tuhan. Coba Perempuan Pius, coba perawan. kau jelaskan dulu Pius. Kenapa Yesus minta 32 garis perawan? Silakan. Santai aja kita bang ngobrol. Silakan. Tapi jangan menghujat. Kalau menghujat, Jangan menghujat ya. nangis ku buat nanti. Pius. Nih, bilangan 3135 tuh. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai lidah 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Perawan-perawan. Salah. Coba Itu di ayat Pius kau 40. jelaskan dulu ini. Kenapa Yesus minta 32 garis perawan? Silakan. Apa gunanya yang perawan? Kenapa harus perawan? Saat itu mungkin satu lokalisasi itu membutuhkan karena udah bosan Yang dengan dimaksudkan dia itu bukan dia nak ambil bini orang, dia nak bawa pergi surga. Iya, enggak. Kalau yang bini 32. orang itu, bini orang itu Dia kan beda sudah ayat. katakan, Itu kalau bukan kita- bilangan. kalau- Ngambil bini orang di kitab Samuel. Kalau kita tak percaya Tuhan Yesus, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Ya sudah, kalau begitu Yesus yang ngambil bini orang berarti. Memang dia ambil bini orang, tapi Oh, ya sudah. bukan bahwa Itu bermoral begitu tuh. Salah. dia Ini ngambil bini orang tuh hamba bermoral dia, itu. sebagai hamba dia dalam surga. Tahu tidak? Kamu dia ngambil bini orang itu untuk apa? Kamu tahu nggak? Dia ambil bininya Saul, diberikan kepada Daud. Diletakkan ke pangkuan Daud. Tahu itu? Nah, yang dia minta untuk dirinya sendiri itu baru di bilangan pasal 31 nomor 40. Itu pun perawan-perawan. Pertanyaannya, apa guna perawan bagi Yesus? Kenapa harus perawan? Itu aja yang kita percaya. Iya, pertanyaannya kenapa harus perawan? Yang perawan itu hamba dia pergi ke surga, Ya kenapa harus bukan perawan? untuk bini dia. Ya Kalau kenapa? untuk bini dia buat Gini loh, buat kenapa apa dia harus nak- perawan? buat apa dia nak Iya untuk makanya bini dia? kalau memang dia tidak butuh bini, Dia kenapa harus menciptakan perawan? Kita, dia menciptakan Kenapa dia kita. suruh habisi nyawa Dia orang yang sudah punya menciptakan suami? Adam. Kenapa dia suruh habisi orang yang sudah tidak perawan? Kenapa dia suruh ambil yang perawan? Bukan. Kalau dia nak ambil bini orang untuk hamba dia ada Saya nggak bilang dia ngambil bini orang untuk dia pakai. Dia ngambil bini orang dikasih ke orang lain. Yang saya tanya, ketika di bilangan pasal 31 nomor 40, dia minta upeti perawan itu untuk apa? untuk Ditulis ini. hamba dia ada ke surga. Kenapa harus perawan? Dia tak menciptakan. Berarti di surga Untuk perempuan dia. perawan ya? Jadi perempuan di surga itu perawan nanti. Kalau dia untuk dia menciptakan dia. Yang saya tanya itu apakah perempuan di surga itu perawan? Yang mana? Sudahlah ya, Bang Polopo clear ya Bang Polopo ya. Saya nggak mau bikin babak belur orang ini, udahlah. Saya juga mau istirahat Bang Polopo. Di sini jam Baik. 22.33. Ya Baik, Bang Polopo. baik. Ya jadi Baik, teman-teman ini yang perlu kita pahami loh. Jangan sampai Bang Pius izin ya saya turunkan ya. Terima kasih ya. Oke, thank you. Jadi teman-teman perhatikan nih. Yang saya takutkan itu adalah ketika Allah sudah kunci pintu kita, sehingga kita tidak diizinkan lagi menilai mana benar mana salah seperti yang telah terjadi kita lihat barusan itu. Jadi banyak-banyaklah bersyukur atas iman yang ada dalam dada. Banyak-banyaklah bersyukur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sungguh luar biasa.
penistaan yang mereka lakukan ketika mereka katakan Tuhan mati, Tuhan di-TTI. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah kenapa mereka mendapatkan siksa yang abadi selamanya, karena memang mereka menikmati penistaan terhadap Tuhan. Mereka percaya Bapak itu menyusui kepada Bunda Maria. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, itu yang perlu kita renungkan umat Islam. Jadi jadikan hikmah semua perdebatan ini, walaupun ada hiburannya tetap ada hikmahnya insyaallah. Mudah-mudahan akan menjauhkan kita dari kemaksiatan, syirik kepada Allah, mengingkari Allah sebagai ilah, dan menganggap Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak melampaui batas daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa lupa yang disampaikan sebelum kita closing? Oke, lanjut nih. Jadi poinnya tadi kita sudah dapat ya, bagaimana dijelaskan tentang, saya sepakat ini ya, ketika Allah itu sudah mengunci apapun, karena di hati mereka sudah tertanam rasa kebencian ya. Tadi betul kata Uni ya, meminta aja kepada Tuhan dulu. Pokoknya Tuhan, yang penting Tuhan yang maha, Tuhan pencipta alam lah gitu kan. Entah itu siapa kan, namanya gak penting gitu. Jadi teman-teman ya, di bawah ini sangat edukasi benar malam ini ya. Meminta dulu aja. Entah itu mau apa ya kan, pokoknya kita susarkan doa kita itu kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itu aja dulu ya, supaya kita dapat hidayah ya dari Allah. Insyaallah. Ini buat non muslim ya, bukan buat yang Islam. Kalau Islam tentu Tuhannya adalah Allah. Bang Jeru, silakan Bang Jeru, kita closing statement. Bang Jeru. Ya, closing statement saya sih singkat aja, bahwasanya sekali lagi dan betapa bangganya saya menjadi seorang muslim, menyembah kepada sejatinya Tuhan yang sebenar-benarnya, itu saja. Dan saya bangga memiliki seorang Rasulullah, Nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Terima kasih. Ya, Dias, ada yang mau disampaikan? Silakan lanjut nih, silakan. Capean. Oke, teman-teman itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Ya, banyak memang kita harus beristighfar melihat fenomena seperti ini ya, di mana orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah, mata hatinya terkunci, sudah diberikan kebenaran, tak terbantahkan oleh akal, mereka tetap menolak, karena itu adalah ujian dari Allah juga untuk kita sebenarnya, bagaimana kita menyikapi apa yang Allah izinkan terjadi. Apa kita akan mengutuk kejadian ini karena ini adalah izin Allah? Maka tugas kita sebenarnya adalah menikmati hidup ini dengan cara yang benar, yaitu apa? Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kemudian menjalani kehidupan, ujian, serta apa yang Allah tentukan. Jadi kalau saya pribadi bersyukur dengan adanya kita muncul, karena dialektikalitas iman membuktikan kebenaran Islam dan juga menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalian santun di tempat kami hargai, tapi sekali lagi kalau kalian menghujat Nabi kami, mohon maaf, kami tidak akan pernah menghujat, tapi kitab kalian sendiri hadir untuk membentengi penghujatan terhadap Al-Quran kami. Kurang lebih seperti itu. Menghujat Nabi kami, nabi-nabi Bani Israel di kitab kalian akan melindungi Nabi Muhammad. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita berjumpa lagi di diskusi yang sama, di komal yang berbeda dan di akun yang berbeda.